Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika. Ya. Walan tasila, dan tidak akan kamu sampai. Lan maknanya tidak akan. Kamu tidak akan sampai ayyuhat talibu, wahai talib, santri, siswa, orang yang mencari terhadap pangkat ya, derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan sampai ilal qiyami, kepada kita beri makna secara lafaz ya. Ilal qiyami, kepada melaksanakan, bi awamirillahi, dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, illa, kecuali, bi muraqabati qalbika, dengan muraqabah, menyelidiki, qalbika, hatimu, wa jawarihika, dan anggota-anggota tubuhmu, fi lahadhatika, di dalam pandangan-pandanganmu, wa anfasika, dan nafas-nafasmu, min hini tusbihu, dari waktu kamu masuk waktu subuh, ila hini tumsi, sampai masa atau sampai waktu kamu masuk waktu sore. Jadi kalau kita bahasanya Imam Al-Ghazali itu menggunakan bahasa talib, artinya orang yang mencari. Kalau di sini tafsiri oleh Syekh Nawawi, orang yang mencari derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak akan sampai, tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah kecuali dengan melihat hatinya, menyelidiki hatinya. Bagaimana maksudnya menyelidiki? Selalu memantau hatinya dan anggota tubuhnya. Artinya dia selalu memandangi hatinya. Selalu sibuk ya. Sibuk hatinya, untuk menyibukkan hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita karena ikhlas begini, ibadah ikhlas itu ada 3 tingkatan, ya kan begitu. Jadi ikhlas yang pertama adalah kita beribadah karena misalkan pengen terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, atau kita beribadah karena ingin mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu masih dalam jajaran ikhlas yang rendah. Kalau kita beribadah karena semata-mata imbalan. Kemudian yang kedua, kalau kita beribadah karena ingin memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, ini seakan-akan masih ada ambisi ego kita untuk memiliki pangkat yang tinggi. Ini masih belum ikhlas tingkat tinggi. Kalau ikhlas tingkat tinggi itu adalah ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena apa-apa. Makanya kata-kata Rabi'ah Al-Adawiyah, kalaulah ibadahku ini Allah mengharapkan surgamu, janganlah aku masukkan ke dalam surgamu. Kalaulah ibadahku ini ternyata karena ingin terhindar dari nerakamu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu.
Jadi ibadah tingkat tinggi itu adalah ketika kita beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Jadi kita tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah kalau kita belum bisa menyelidiki, memantau hati kita. Sejauh manakah hati kita ini terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh manakah hati kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ya hidup ini hubungan seorang hamba dengan Allah, ya kita harus menggantungkan jiwa kita, jiwa dan raga kita kepada Allah. Artinya jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Jadi apapun yang kita perbuat itu tujuannya adalah ingin sampai semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa. Jadi kalau kita ingin memiliki ikhlas, ya, ingin dianggap sebagai mukhlisina lahuddin, orang yang betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah, yaitu artinya ibadah kita bukan karena ada tujuan embel-embel apapun atau tujuan apapun. Tujuannya hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita karena Allah itu aja. Gimana bahasa sederhana? Ya karena Allah, enggak ada yang lain. Jadi itu ya. Wa anfasika, dan nafas-nafasmu. Selalu kita melihat nafas kita. Min hini tusbihu, dari waktu pagi ini nafas yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan kemana? Sejauh mana kita mempergunakan nafas kita mulai kita pagi yang jumlahnya mungkin sudah jutaan. Tak pernah kita menghitung dari pagi berapa nafas kita keluar. Itu kan nikmat yang luar biasa. Fa'lam ketahuilah. Annallaha ta'ala, sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika, yaitu melihat. Muttali'un itu maknanya melihat. Kalau tola'ah artinya muncul, timbul, terbit. Tapi kalau pindah wazan ittola'ah, asalnya ittala'ah menjadi ittola'ah, maka artinya melihat. Ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihat hati kita, bukan casing badan kita. Makanya kita harus senantiasa konsen, sudah sampai di manakah jiwa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa musyrifun, dan selalu melihat ala zahirika wa batinika, atas zahirmu wa batinika, dan batinmu. Wa muhitun, dan selalu mengetahui bi jami'i lahadhatika, kepada semua pandangan-pandanganmu, penglihatan-penglihatanmu, wa khataratika, dan detak-detak jantungmu, wa khatawatika, dan langkah-langkahmu. Allah selalu memantau kita. Wasairi sakanatika, dan diam-diammu, wa harakatika, dan gerak-gerakanmu. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Wa annaka, sesungguhnya kamu, fi mukhalatatika, di dalam bergaulnya kamu, bercampurnya, mana aslinya bercampur, bergaulnya kamu, wa khalawatika, dan di dalam kondisi sepinya kamu, dalam kondisi sendirian, mutaraddidun, yaitu senantiasa mondar-mandir, maknanya mutaraddid. Apa ya? Mondar-mandir lah bahasa Indonesia. Baina yadayhi, di hadapan. Jadi kalau kata yadun itu diawali dengan kata baina, maka artinya di hadapan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Madura iajunan. Di ajunan, di hadapannya. Baik kita dalam kondisi ramai, baik kita di dalam kondisi sendirian, sebenarnya kita itu adalah mutaraddidun baina yadayhi. Kita berada di hadapannya. Di hadapan siapa? Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
Allah selalu memantau kita. Cuma terkadang karena kita tidak menyadari saja. Nah, makanya Rasulullah memberikan resep kepada kita. Bagaimana teknik kita beribadah? Anta budallaha ka'annaka tarah. Beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Pastilah kita tak mampu untuk membayangkan pernah melihat Allah. Tak bisa. Tak mungkin. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nah, ketika kita tak mampu membayangkan bahwa seakan-akan kita melihatnya, tapi tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, ini yang terkadang kita lupa. Kita tidak menyadari kalau kita itu sebenarnya kita berjalan, kita diam, itu ada di hadapannya. Makanya ada semacam aliran, ya kan? Ada aliran wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu artinya menyatu di dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tasawufnya Syekh Siti Jenar yang mengatakan ketika ada orang bertanya di mana Syekh Siti Jenar, enggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, ketika ditanya di mana Allah, enggak ada, Syekh Siti Jenar yang ada. Nah, gitu. Jadi seakan-akan bahwa, makanya dalam Al-Quran kan sudah disampaikan bahwa Gusti Allah Ta'ala aqrabu min hablil warid, dari urat leher kita. Gimana kita membayangkan? Saking dekatnya Allah, kita tak mampu melihatnya. Ibaratnya adalah, coba kita ambil benda, ya, kita ambil barang, gimana ya modelnya? Kita tidak akan bisa mendeteksi objek apa yang kita lihat kalau sudah saking dekat dengan mata. Kita tidak akan bisa mendeteksi objek apa yang dilihat oleh mata kita kalau sudah sangat dekat dengan mata kita. Coba kita bayangkan begini. Kita nggak bisa mendeteksi objek pandangan kita ini kalau pandangan ini sudah nempel di sini. Ibaratnya seperti itu. Saking dekatnya Allah dengan kita, tak mampu kita untuk melihatnya. Coba kita tempelkan benda ini. Tak bisa kita mendeteksi lekukannya benda ini. Mata kita nggak bisa mendeteksi. Itu yang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikam itu, kalau sudah itu saking dekatnya Allah dengan kita. Nah, makanya bahasanya Imam Al-Ghazali di sini mutaraddidun baina yadayhi. Kita senantiasa berada di hadapannya. Ya. Itu saking dekatnya. Jadi kalau kita tertanam di dalam jiwa kita bahwa Allah itu selalu muttali'un tadi, selalu melihat kita, insyaallah kita akan lebih benar berkata dan berucap dan bertindak. Insyaallah lebih benar. Kalau kita tertanam di dalam jiwa kita bahwa Allah selalu mandang kita, maka tidak ada kata yang berat kalau kita gantungkan masalah kita kepada Allah. Semuanya di hadapan Allah itu enggak ada berat, enggak ada ringan. Yang ada berat dan ringan itu adalah versi manusia, versi kita. Enggak ada jauh dan dekat versi Allah. Yang ada hanyalah versi kita. Seperti itu. Jadi dalam pandangan Allah enggak ada artinya sama. Jadi ya seperti itulah. Intinya dari yang kita baca ini adalah bahwa Allah selalu memantau kita, selalu memantau kita. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Fala yaskunu, maka tidak diam, fil mulki, di dalam suatu kerajaan, wal malakuti, dan kerajaan-kerajaan langit, sakinun, apa yang diam. Yang diam tidaklah diam. Wala yataharraku, dan tidaklah bergerak, mutaharrikun, sesuatu yang bergerak, illa, kecuali wajabbarus samawat, Zat yang maha perkasa, Jabbar, yang menguasai langit-langit,
wal ardi dan bumi, atau wa jabbar itu maknanya kadang ya yang menguasai maknanya. Menguasai langit dan bumi. Muttali'un alaihi, yaitu selalu melihat kepadanya. Semua benda yang ada di kerajaan bumi ataupun kerajaan langit, baik yang diam ataupun yang bergerak, itu terpantau oleh, ya bahasa sekarang, CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya bahwa dalam hadisnya Rasul kan begini, yata'aqabunal malaikatu fil yata'aqabunal malaikatu, saya lupa terusan hadisnya, bahwa malaikat itu selalu gonta-ganti pagi dan sore. Pagi dan sore yang selalu mencatat amal kita. Selalu mencatat amal kita. Jadi kalau malaikat yang bertugas malam turun, tadi sore turun. Habis nanti subuh. Malaikat yang bertugas siang turun, gantian. Maka bahasanya yata'aqabunal malaikatu. Disitulah yang menjadi dalil kalau dalam belajar ilmu nahwu itu yata'aqabuna, fiilnya pakai jamak karena al malaikatu jamak. Malaikat lafaz al malaika jamak. Jadi ada sebagian ulama nahwu yang harus mewajibkan fa'ilnya kalau jamak, fiilnya harus jamak. Ini contohnya hadisnya. Yata'aqabunal malaikat. Dalam versi yang lain, bukan versi yang lain. Di dalam aturan susunan kalimat ilmu nahwu boleh mufrad dalam pendapat ulama yang lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian ya'lamu kha'inatal a'yuni. Ya'lamu maha mengetahui Allah kha'inatal a'yuni terhadap tipuan mata. Kha'in, penipu, khianat, ya tipuan mata. Wa ma tukhfi, wa ma dan apa tukhfi yang menyembunyikan as-suduru apa hati. Artinya Allah mengetahui kedipan mata kita, kedipan kita ke kanan, ke kiri, ke depan, Allah maha mengetahui. Mengetahui detak jantung kita, mengetahui isi perasaan kita. Makanya sebagai ulama sufi itu mengatakan begini. Ya enggak, ini dalam hal cara pandang ulama sufi ya. Cara pandang kalangan sufi, berdoa itu salah. Dalam cara pandang kalangan sufi, berdoa itu salah katanya. Kenapa salah? Seakan-akan ini kita su'ul adab kepada Allah. Seakan-akan menganggap Allah enggak tahu apa perasaan kita. Ngapain kita berdoa? Itu menurut kalangan cara pandang sufi. Bukan berarti sesat, bukan. Tapi saking berhati-hatinya bahwa Allah maha mengetahui. Maha dan maha mengetahui. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Tak perlu kita berdoa, kata kalangan sufi. Ini cara beradabnya orang sufi loh. Bukan menyalahkan orang berdoa, bukan menyalahkan, tapi cara saking berhati-hatinya, cara beradabnya kalangan sufi seperti itu. Ya terlepas kalau kita kan memang dianjurkan berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Jangan pula kita berdoa ketika kita butuh. Butuh atau tidak butuh tetap kita berdoa, karena doa adalah bagian daripada ibadah. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu dia Allah maha mengetahui as-sirra terhadap rahasia, wa akhfa dan yang lebih rahasia lagi, yang lebih samar lagi Allah maha mengetahui. Maka jangan khawatir. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Perbuatan baik yang kita lakukan pasti Allah ketahui. Jangan khawatir, jangan kita mentang-mentang takut tidak dianggap memberi, kita tampakkan. Sebenarnya konsep sedekah yang paling baik itu adalah ketika tangan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu konsep sedekah yang paling bagus. Jadi kalau kita beri, yang paling bagus itu untuk menjaga keikhlasan kita, jangan sampai orang kanan kiri kita itu tahu. Itu konsep sedekah. Kok lagi konsep sedekah ya? Yaitu berbicara tentang
Tadi Allah Maha mengetahui. Sekalipun kita tak tampakkan, Allah tahu. Kalaulah baik, tetap kembalinya baik. Tapi kalau jelek, buruk, pastilah buruk yang akan kembali kepada kita. Ya, sebagai manusia biasa, kita tetap berusaha sebaik mungkin menciptakan hidup ini lebih baik. Untuk pasti untuk kita tergelincir dalam manusia tergelincir dalam hal keburukan itu pasti. Karena manusia memang sudah berpotensi. Manusia itu memang sudah tempat mahal khata wa nisyan, kan begitu. Memang potensi salah besar sekali. Tetapi ketika kita salah, ya mari kita sadari. Kita sadari. Jadi kita menyadari bahwa kita salah, kita sadari bahwa Allah ini Maha Pengampun, Maha Menyayangi. Kalaulah kita terjebak dengan kesalahan yang sama, kita sadari lagi. Kita sadari lagi, baca istighfar lagi, minta ampun lagi. Bahwa sadari Allah Maha Pengampun. Dalam hadisnya, saya ingat hanya penggalan hadisnya, bahwa ada seorang hamba itu melakukan kesalahan. Lalu dia menyadari bahwa alima annalahu rabban yaghfirudz dzunuba, begitu. Dia mengetahui bahwa memiliki Tuhan yang Maha mengampuni. Akhirnya dia minta ampun. Akhirnya terjebak lagi dengan kesalahan lagi, minta ampun lagi, istighfar lagi. Akhirnya Allah berkatakan, faf'al ma syaa. Lakukan apa yang kamu mau. Silakan. Allah itu Maha Pengampun. Jangan kita berputus asa. Jangan berputus asa. Oke, karena Allah Maha mengetahui, karena Allah berada di hadapan kita, bagaimana kata Imam Al-Ghazali, fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala. Fata'addab, maka beradablah, beretikalah, bertata keramalah, ayyuhal miskinu, wahai miskin. Ibaratnya kita ini anggap miskin. Beretikalah zahiran di dalam kondisi zahir, wa batinan dan di dalam kondisi batin, atau zahirnya kita dan batinnya kita beretika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tadi sudah selalu melihat kita, lebih dekat dari urat leher kita, berada di hadapan kita terus. Maka kita, baik dalam hati kita, baik anggota zahir kita, selalu beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ta'addubal 'abdidz dzalilil muznibi fi hadratil malikil jabbaril qahhari. Seperti halnya etika seorang hamba adz-dzalili yang hina, al-muznibi yang berdosa, fi hadratil malik, di hadapan raja, di depan raja, al-jabbar yang maha perkasa, al-qahhar juga sama, yang maha kuasa ya. Maha memaksa, qahhar itu artinya. Jadi karena kita merasa bahwa Allah itu selalu berada di hadapan kita, ya kita harus beretika. Tindakan zahir kita, ucapan zahir kita, selalu kita beretika. Seperti halnya kita sederhananya berada di hadapan guru kita, berada di hadapan presiden, atau berada di hadapan orang yang statusnya lebih tinggi sosialnya daripada kita. Ya kita kan pasti sopan nih. Kan etikanya seperti itu. Nah, seperti itu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh perkasanya melebihi segalanya. Wajtahid. Ya. Wajtahid dan berusahalah Anda, alla yaraka maulaka, alla yaraka tidak melihatkah kepada kamu, maulaka tuanmu, haitsu nahaka ketika dia melarangmu, wala yafkiduka dan dia tidak menganggapmu tidak ada, tidak menganggapmu hilang, haitsu amaraka di mana ketika dia menyuruhmu, walan taqdiru ala dzalika dan kamu tidak akan mampu ala dzalika atas hal itu, illa kecuali bi an tuwazzi'a awqatika dengan cara tuwazzi'. Ba'nya ini bermakna tasawur. Bermakna tasawur bermakna contoh.
dengan cara membagi waktu-waktumu, wa tiba dan mengatur auradaka, wirid-wiridmu, min sobahika dari waktu pagimu, ila masaika sampai soremu. Fa asri ila ma yulki ilaika min awamirillahi ta'ala. Maka dengarkanlah dengan baik. Ilama atau perhatikanlah. Asgha yusri itu maknanya, kalau di sini maknanya mil, berarti condong, maknanya condong. Atau perhatikanlah atau condonglah ilama terhadap sesuatu, yulki ilaika, yulki yang yulqa yang disampaikan ilaika kepada kamu, min awamirillahi berupa perintah-perintah Allah. Perhatikan perintah-perintah Allah Ta'ala kepada kamu. Min hini tastaikidu, dari masa, dari waktu tastaikidu kamu bangun, min manamika dari tidurmu, ila waktu ruju'ika sampai waktu kembalinya kamu, ila matja'ika ke tempat tidurmu. Jadi kamu tidak akan bisa itu melaksanakan itu semua, kata Al-Ghazali, kecuali dengan cara kamu membagi aktivitas kita. Ya, karena diri kita ini kan ada dua unsur yang perlu kita sadari. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani, kan begitu. Jasmani kita ya tubuh kita ini. Di dalam tubuh kita ini tubuh kita ini tidak akan hidup kalau tidak ada unsur rohaninya, yaitu ruhnya. Karena ada ruh kita hidup. Nah, jasmani kita ya karena namanya materi. Materi butuh tidur, butuh istirahat, butuh makan. Tidaklah Allah menganjurkan kita full sehari semalam untuk beribadah, tidak. Tapi diri kita juga memiliki hazzuka, memiliki bagian. Ya, istirahat. Kata Rasulullah itu. Jadi ceritanya begini. Ada 3 golongan datang kepada Rasul. Ja'a salasatu rahtin ila Rasulillah. Jadi ada 3 golongan datang kepada Rasulullah. Kemudian mereka bertanya kepada istri-istrinya Rasulullah. An ibadati Rasulillah. Bagaimana ibadahnya Rasulullah. Akhirnya disampaikan oleh para istri Rasulullah kepada mereka. Ibadah Rasulullah begini. Jadi golongan yang pertama bilang begini. Ya kalau begitu ibadah Rasulullah. Asumud dahra abadan. Kalau begitu saya sepanjang hari berpuasa terus. Lalu golongan yang kedua berkata lagi. Kalau begitu ibadah Rasulullah. Usallil laila. Saya akan sholat malam tak henti-henti. Kemudian golongan yang ketiga. Kalau begitu ibadahnya Rasulullah. Kalau begitu saya a'tazilun nisa. Saya tidak akan menikah. Ini bukan menyindir yang tak menikah, Kak. Hanya menyampaikan ya apa pesan hadis Rasulullah lah ya, kan? Jadi kalau begitu, kalau ibadahnya Rasulullah seperti itu, saya ingin seperti Rasulullah. Saya ingin mencapai derajat Rasulullah. Kan begitu kira-kira. Itu saking semangatnya para sahabat untuk beribadah. Kalau begitu saya tidak mau menikah katanya. Kan begitu katanya. Akhirnya Rasulullah datang. Faja'a Rasulullah. Antumul ladina kultum kada wa kada. Kalian yang berucap ini dan begitu, kata Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, artinya kalau bahasa sederhana kita, tak perlulah begitu, kata Rasulullah. Saya ini orang yang paling takut. Ana akhsyalillah wa atqalah, kata Rasulullah. Akhsyalillah, saya paling takut. Orang yang paling takut kepada Allah itu saya. Orang yang paling takwa kepada Allah itu saya. Tapi saya masih tidur, kata Rasul. Ya ada makanan makan gitu. Ya saya juga menikah, kata Rasulullah. Nah gitu. Jadi hidup ini santai. Jadi kan Rasulullah menyampaikan sederhana sekali. Bahwa dalam hidup ini ya santai. Santai. Ya kerja. Ya kita ibadah. Kita atur ibadahnya. Kata Imam Al-Ghazali tadi. Tuwazzi'a awqatika. Diatur waktu kita. Waktu wirid kita kapan? Ya usahakan. Mari kita usahakan. Usahakan. Wirid kita itu yang istiqomah yang mana? Ya kalau sholat itu wajib. Itu sudah wiritan wajib kita. Tetapi
Ditambahlah lagi dengan zikir apakah, entah setiap pagi kita baca alhamdulillah kah, setiap pagi kita baca Al-Quran misalkan 1 halaman kah. Nah gitu. Itu sebagai media kita untuk selalu mengasah hati kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah kira-kira. Jadi intinya hidup ini sangat sederhana. Artinya ya kerja-kerja, punya istri ya nafkahi, punya anak ya kita ayomi dengan baik, kita didik dengan baik, punya keluarga kita layani dengan baik. Ya seperti itu sebenarnya. Dan tak perlu minder. Karena derajat kita di sisi Allah tidak dilihat dari status kehidupan kita. Tidak dilihat dari jumlah materi yang kita kumpulkan. Contoh Nabi Nuh dan Nabi Sulaiman. Nabi Nuh itu katanya berdakwah 90 tahun. Nabi Nuh 900 tahun. Nabi Nuh dapat jemaah hanya 80 orang. 900 tahun. Dapat santri hanya 80-an. Nah, kan begitu. Nabi Sulaiman 90 tahun dapat jamaah santri umat begitu banyak. Tapi Nabi yang memiliki gelar ulul azmi itu kan Nabi Nuh. Artinya di antara sekian ratus nabi dan rasul yang memiliki derajat ulul azmi, derajat yang lebih tinggi lagi, kan ada 5. Di antaranya Nabi Nuh yang berdakwah 900 tahun. Maka pangkat derajat di sisi Allah tidak dilihat dari jumlah jamaah yang kita kumpulkan. Tidak dilihat dari jumlah murid yang kita ajarkan. Tidak dilihat dari jumlah harta yang kita sedekahkan. Tapi dilihat dari proses yang kita lakukan. Makin berat proses kita melakukan, maka nilai ibadahnya semakin tinggi. Ya begitulah kira-kira. Mudah-mudahan ini barokah. Berkah. Ya, saya sering menyampaikan bahwa 100.000 kita dengan 100.000-nya orang kaya beda. Karena 100.000-nya orang kaya itu 100 rupiah bagi kita, kan begitu. Tapi 100.000 kita itu sama halnya mungkin besar sekali bagi kita, kan begitu. Karena gaji kita sehari 100.000 kalau bangunan. Iya kalau 100.000. Ya kan? Kalau kita sedekah 50.000 berarti 50% harta kita berikan. Kalau orang punya penghasilan 500.000 berarti berapa yang disedekahkan? 10%. Berarti persenannya masih tinggi kita. Kita punya gaji 100.000, kita sedekahkan 50.000, 50% kita gajikan. Kan begitu? Kan lebih tinggi yang 100.000 kan? Iya dong. Makanya seperti yang disampaikan tadi bahwa nilai kualitas derajat di sisi Allah tidak dilihat dari itu. Jumlah sedekah, ya itu juga dilihat, tapi ada nilai usaha lagi. Nilai usaha. Nilai usaha itu penting juga. Semakin usahanya tinggi, barokahnya tinggi, semakin usahanya tinggi, insya Allah nilai barokahnya tinggi. Semakin jauh kita hadir pertemuan tiap bulan kita, semakin jauh, semakin besar pahalanya. Ya kalau malam ini paling rajin insya Allah tat mustaqim. Karena dari yang nomor 2 gula paling. Amin lah kan. Thank you. Mungkin karena panggilan perasaan kita ya kan. Tak pergi lah. Apalagi hujan misal tak mangkat. Ya, jadi ya mudah-mudahan ini semua bernilai ibadah. Tapi yakin bahwa pertemuan kita tiap bulan itu 1 bernilai silaturahim pasti. 2 bernilai majlisul ilmi. Kan kita ini belajar, ngaji. Ya kalau ada yang salah jangan diikuti ya, yang benar. Oke. Mudah-mudahan kita cukupkan sampai di sini. Ini melahirkan keberkahan kepada kita semua, terutama yang punya keluarga menterbi Allah, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita punya keturunan, harapannya ya keturunan soleh-soleha. Kalaulah belum punya keluarga seperti Ustaz Zuhud, semoga dipertemukan dengan jodohnya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma firna wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma firna wali walidina wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa li jami'i ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.